Sahabat Honda dan juga para pemirsa Explore TV yang berbahagia. Sore hari ini saya ada di pameran kembali di daerah Kaliwungu, yaitu di Swalayan Sentral Kaliwungu. Di belakang saya adalah mobil Brio, ini yang Matic, warnanya Meteoroid, ini warna terbaru. Tapi saya tidak lagi review Brio-nya sebenarnya, cuma saya mau ngobrol. Beberapa waktu lalu itu ada customer yang menanyakan kenapa sih Brio itu masih pakai rem tromol. Nah, memang betul bahwa untuk Honda Brio masih pakai rem tromol yang belakang. Kalau yang depan sudah pakai rem cakram. Nah, kelihatannya kan antara rem cakram dengan rem tromol ini ada perbedaan atau lebih bagus dan tidak lebih bagus. Sebenarnya, ya namanya juga pabrik ya, sudah membuat sedemikian rupa antara cakram dan tromol sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu yang mau saya bahas di situ sebenarnya. Jadi rem ini bukan berarti oh lebih bagus cakram, lebih jelek yang tromol. Ya kalau tromol mungkin teman-teman masih ingat, tromol bentuknya kayak mangkok begitu, kemudian dalamnya ada kampas remnya. Ya ada ornamen-ornamen tentunya. Kalau depan itu kan kayak piringan. Kemudian di sini ada yang mencengkeram, yaitu rem atau kampas remnya. Hanya berbeda cara kerja saja. Ketika kita berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan, tentu antara cakram dan tromol ini masing-masing punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing. Kalau kita mau bicara itu, sebenarnya kan namanya juga teknologi yang dipakai oleh sebuah mobil, apapun mereknya, saya rasa kita tidak akan berbicara mengenai kelemahannya. Tetapi tentu adalah kelebihannya dan sangat memadai untuk dipakai, kan itu sebenarnya. Contoh misalnya tromol. Tromol ini punya kelebihan, tentunya awet bersihnya, kotorannya nggak masuk karena kan tertutup oleh mangkok itu. Dan pengeremannya lebih apa? Lebih baik. Artinya apa? Karena di dalamnya itu kampas remnya lebih besar, lebih luas penampangnya. Maka dapat dikatakan pengeremannya juga lebih bagus sebenarnya kalau tromol. Dan biasanya tromol itu dipakai oleh mobil-mobil yang berat atau berbeban berat, kayak truk juga pakai tromol misalnya. Walaupun juga ada yang pakai cakram. Lah mobil Brio ini atau merek lain yang mungkin city car, banyak yang pakai tromol belakangnya. Pengeremannya justru lebih kuat karena kampas remnya lebih luas penampangnya. Dan juga awet bersih karena tertutup. Tentunya adalah lebih efisien, lebih hemat biayanya. Nah, untuk rem depannya pakai cakram, tadi saya sampaikan di depan bahwa cakram itu kan kayak piringan ya, bentuknya kayak piringan bulat, kemudian di situ ada kampas remnya. Ya, yang bekerjanya pasti pakai mencekram, lepas begitu. Nah, tentu kelebihannya dia pengeremannya lebih cepat ya. Kita lihat karena pengeremannya seperti ini. Kemudian lebih cepat dingin ya karena kan terbuka. Piringannya terbuka sehingga lebih cepat dingin, nggak cepat lebih panas. Lalu kemudian dia lebih, ya kotorannya lebih cepat nempel karena kan terbuka. Itu saja kalau kita bicara rem cakram. Dan lebih kekinian memang. Biayanya atau katakanlah biaya untuk pembuatannya pasti juga lebih mahal sedikit. Nah karena mobil Honda ini kan penggeraknya roda depan, jadi memang yang depan itu pakainya rem cakram. Karena cakram itu lebih, akselerasi pengeremannya lebih cepat. Artinya dibutuhkan satu tindakan pengereman yang lebih cepat ketika handling, ketika dibutuhkan manuver, karena ini penggerak mobil depan, maka cakram lebih cocok. Bukan sekedar karena remnya lebih bagus dan lebih erat ya, atau lebih kuat cara pengeremannya, tidak demikian. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi yang pasti bahwa Honda itu memakai teknologi ABS, Anti-Lock Braking System, satu teknologi yang terintegrasi dengan pengereman. Daya pengeremannya sudah diatur sedemikian rupa. Anti-slip, sudah pasti. Lalu ada EBD, Electronic Brake Force Distribution. Mana yang butuh pengereman lebih bagus, lebih kuat, mana yang lebih berat, pengeremannya sudah diatur oleh ECU, Electronic Control Unitnya, atau komputer lah gitu. Keren banget, jadi sudah nggak usah khawatir masalah pengereman. Ada ABS-nya, nggak perlu lagi mempersoalkan tromol dan cakram. Nah, itu yang mungkin bisa saya share untuk sahabat Honda semuanya.
Kita tidak lagi memperbandingkan antara cakram dan tromol lebih bagus yang mana. Dua-duanya sangat memadai dan memang secara fungsional sudah dikondisikan oleh pabrik tentunya. Nah, teknologi ABS, ABD, BA, ya, brake force assist, brake assist ya maksud saya, itu sudah sangat memadai. Karena apa? Karena dengan adanya ABS, kemudian ABD, BA, sistem pengeremannya sudah sangat canggih. Tidak perlu lagi takut selip rodanya. Tidak takut lagi ada pengereman yang berbeda antara roda. Karena semua sudah sesuaikan. Kebutuhannya dikontrol oleh ECU tadi. Pengeremannya sudah sangat canggih. Tidak perlu harus takut ya ketika belokan, licin segala macam. Ada namanya ABS, anti-lock braking system. Ya, anti penguncian. Jadi sahabat Honda, ketika kemudian memilih Brio atau Honda atau mobil lainnya selain Brio, baik mobil yang lainnya masih pakai tromol, tidak usah khawatir lagi, karena itu bukan persoalan sebenarnya. Karena itu sudah diatur, sudah dikondisikan sedemikian rupa oleh pabrik, sesuai fungsionalnya masing-masing. Dan kemudian ditambah teknologi ABS, ABD, dan BA. Semuanya sudah, menurut saya, semuanya sudah dikondisikan sedemikian rupa sempurna. Bukan berarti sempurna tidak ada kekurangan, tetapi artinya sudah sedemikian rupa sangat memadai. Siap untuk digunakan. Tidak perlu ragu lagi. Ya, semoga saja bermanfaat bagi sahabat Honda semuanya. Tentu tidaklah sempurna apa yang saya sampaikan, bisa saja dikoreksi atau mungkin ditambahkan di kolom-kolom komentar. Silahkan kita saling membagi, ya mungkin membagi informasi lah. Saya rasa karena saya juga tidak secara technical, ini hanya secara marketing saja saya menyampaikannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mendukung Exo TV dengan subscribe dan klik lonceng. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Tetap semangat, jalani hidup dengan penuh senyuman, dan selamat beraktivitas.